Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Yoyo yang masih setia menyajikan konten-konten yang berhubungan dengan sejarah, budaya maupun misteri yang ada di tanah Jawa. Kali ini saya akan mengupas permasalahan yang request dari para pasien, baik pasien maupun dari orang yang belum kenal akhirnya tahu di media sosial, Facebook maupun di WA maupun di Instagram. Jadi mereka menanyakan, banyak yang mempunyai masalah tentang sulitnya mereka memiliki keturunan. Nah, ini sebenarnya dibilang sulit itu ya tidak sulit, dibilang tidak sulit itu ya sulit, seperti itu. Karena apa? Karena anak itu merupakan suatu anugerah yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yaitu agar bisa melanjutkan istilahnya kehidupannya di dunia. Jadi itu merupakan suatu amanah lah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu di sini saya akan kupas ya, baik yang banyak yang belum paham, mungkin ya sebagian paham, sebagian yang belum, atau mungkin salah paham dan seperti itu. Jadi ini memang ya perlu diperjelas karena seperti itu. Ya, yang pertama, anak keturunan itu Allah menitipkan amanah itu tidak sembarang orang. Jadi bukan hanya dititipkan kepada seseorang yang dari keluarga mampu atau keluarga yang tidak mampu, ataupun dari seorang pejabat, ataupun dari orang petani. Allah tidak membedakan. Dan di sisi lain banyak dari orang-orang yang kaya, dia diberikan kemudahan rezeki, tapi di sisi lainnya dia sulit untuk mendapatkan keturunan. Terus banyak yang orang yang kurang mampu, maaf ini ya, jadi saya perjelas ini agar semua paham. Di sisi lain ada yang mungkin ekonominya kurang mampu, tapi sama Allah diberikan anak keturunan yang banyak. Jadi disitulah terjadi keseimbangan, ataupun disitulah ada segi kekurangan maupun ada segi kelebihan. Tapi oleh karena itu kita fokuskan untuk bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keturunan dengan mudah. Nah, yang kedua, Allah segala sesuatu itu ada yang namanya sebab dan akibatnya. Ini kita mulai menuju yang hal yang khusus ya. Jadi semua itu ada sebab dan akibat. Kenapa ada sebab dan akibat? Kita kembalikan ke diri kita sendiri. Apa salah kita hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan semesta alam enggan menitipkan keturunan kepada pasangan kita? Kenapa harus kita introspeksi? Jadi seorang suami juga introspeksi, seorang istri harus introspeksi. Yang pertama, pernah melakukan dosa apa? Nah, ya mungkin sama orang tuanya, mungkin sama orang lain, mungkin pernah mendolimi anak dari orang lain,
saudaranya, mungkin dia tidak punya empati ketika melihat anak-anak yang susah, mungkin dia tidak empati melihat keluarga-keluarga yang kurang mampu, dia tidak punya hati kasihan, hati kasih sayang. Jadi kita kembalikan ya, kita kembalikan pada diri kita masing-masing, pada pasangan kita masing-masing. Terus setelah itu kita juga, Allah itu sebenarnya seperti kita, dalam artian Tuhan itu seperti kita apa? Menurut misalkan seperti ini ya contohnya, sampean sedulur-sedulur semua yang ada di, khususnya di Tulung Jaga Channel yang menyaksikan video ini ya, misalkan gini, kalian punya anak ya, terus kalian itu mau kalian titipkan kepada seseorang kan, seperti itu. Pasti di dalam hati kalian pasti memikirkan, orang yang saya titipi amanah enggak, orang yang saya titipi jahat enggak, orang yang saya titipi nanti sembrono atau tidak, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Orang yang saya titipi mereka dolim enggak, orang yang saya titipi punya rasa kasih sayang enggak. Jangan-jangan nanti saya titipi anak saya kasih uang, nanti uangnya diembat, terus anak saya tidak dikasihani atau disayangi, ataupun tidak diberikan jajan, ataupun tidak diberikan makanan, dan seperti itu. Nah, kita saja sebagai manusia yang tidak memiliki istilahnya jati diri sebagai Tuhan, kita punya pikiran seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, apalagi Tuhan semesta alam. Dia juga seperti itu, mau menitipkan sesuatu dia juga berpikir, nanti saya titipkan, jangan-jangan dolim, nanti saya titipkan, jangan-jangan tidak dikasih, nanti saya titipkan, jangan-jangan tidak mempunyai rasa empati, ditelantarkan sebagaimana. Nah, seperti itu. Maka kita saling introspeksi, pasangan antara suami sama istri introspeksi dulu. Kenapa saya kok sulit hamil? Ada dosa apa? Ada dosa apa di dalam diri saya? Ada dosa apa yang pernah saya ucapkan, yang pernah saya rasakan? Apa? Nah, setelah introspeksi, tahap selanjutnya, pernah melakukan satu ucapan apa? Misalkan pernah bilang, demi Allah, katakanlah melakukan sumpah, demi Allah, saya bersumpah, saya mandul, katakanlah seperti itu. Itu ucapan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai catatan yang jangan main-main dengan sumpah itu. Seperti itu. Kita harus introspeksi. Nah, setelah introspeksi kita tahu kesalahan kita beristighfar sama Allah, minta ampun, karena kita tidak tahu sungguhnya perkataan kita, maksud kita ataupun tujuan kita, kalau tidak benar itu dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu. Selanjutnya, setelah kita introspeksi, kita mulai melakukan ikhtiar. Dalam arti ikhtiar, kita mencoba untuk memeriksakan diri kita. Adakah istilahnya aktifkah sel di dalam diri kita, di dalam sel telur ataupun dalam sperma kita itu aktifkah? Kalau tidak aktif, kita introspeksi lagi, ada apa ini? Sel itu merupakan suatu makhluk Allah yang bernyawa. Dia punya nyawa, dia diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa ketika kita labkan, kita periksakan di dalam di kedokteran, kenapa tidak bisa aktif? Kenapa Allah mematikan sel itu? Nah, itu kita introspeksi lagi. Kita mohon sama Allah, ya Rabb, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku ya Rabb, ampuni. Hidupkanlah apa yang kau matikan, hidupkanlah sel-sel di dalam diri kita. Engkau telah mematikan, hidupkanlah ya Allah. Engkau yang maha menguasai, Engkau yang maha memerintahkan. Itu jangan
selanjutnya. Jalan ketiga ataupun ikhtiar selanjutnya, keempat ya tadi, kita mulai melakukan tirakat. Nah ini tirakatnya apa? Tirakatnya adalah kita puasa di waktu jumlah weton 14. Nah, kenapa 14? Karena di weton itu hitungannya Adam apel pasah pegat, Adam apel pasah pegat, Adam apel pasah pegat, Adam apel. Jadi apel itu terikat, maknanya apel itu menyatu ya. Bisa jadi ketika ada pembuahan antara sel sama sperma tidak bisa menyatu, ya tidak terjadi pembuahan. Maka dari itu dengan ikhtiar itu, weton yang berjumlah 14 kita puasa. Nah, seperti itu. Dan di dalam puasa kita berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak diajarkan di dalam Al-Quran, banyak diajarkan di dalam ajaran doa-doa ya. Seperti contoh Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku anak keturunan yang soleh. Dan itu digunakan ketika puasa. Sebelum kita berbuka puasa, kita berwirid itu tadi, Rabbi habli minas sholihin ya Allah, Rabbi habli minas sholihin ya Allah, Rabbi habli minas sholihin ya Allah, Rabbi habli minas sholihin. Atau doa Nabi yang lain, kalau tidak salah Nabi Zakaria, Rabbana hablana min aswajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya ulangi, Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan istri dan anak keturunan kami ya sebagai penyenang, qurrata a'yun itu penyenang hatiku ya Allah. Nah, itu bisa digunakan untuk zikir, untuk wirid, sambil diusap-usap perutnya ya kan, sambil beristighfar, ya Rabb, aku meminta atas izinmu ya Rabb ya. Kalau non Islam atau agama selain Islam bisa menggunakan doa lain sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi maka dari itu yang penting kita yakin kepada Yang Maha Kuasa, seperti itu. Masalah doa sesuai keyakinan masing-masing. Kalau Islam kita pakai doanya Nabi Ibrahim sama Nabi Zakaria itu tadi, Rabbi habli minas sholihin, atau Rabbana hablana min aswatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bisa menggunakan doa itu seperti itu. Setelah kita puasa, setelah kita wirid, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, bukti. Jadi Allah, Tuhan kita itu tidak dia tidak melihat cuman omong kosong doang. Dia perlu bukti. Ya. Jadi ibaratnya kita itu lebay, kita mencari istilahnya mencari kesempatan, bukan kesempatan, mencari kalau dibilang mencari simpati lah, mencari simpati dari Yang Maha Kuasa. Gimana caranya? Kalau hubungannya dengan yang namanya keturunan, kita datangi anak-anak yatim, kita datangi orang-orang yang susah, anak-anaknya orang yang susah, kita datangi tetangga-tetangga kita, anak-anaknya tetangga-tetangga kita yang kurang mampu, kita berikan dia kasih sayang, kita berikan dia jajan, kita suruh makan di rumah kita. Muliakan mereka, muliakan mereka, muliakan mereka. Jadi Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam melihat kita, ternyata hamba-Ku benar-benar mempunyai rasa kasih
kasih sayang di dalam dirinya. Ternyata hambaku benar-benar memang kepingin dia memiliki anak, dan ternyata dia tidak dolim. Ternyata dia, meskipun Tuhan itu tahu isi hati kita, tapi dia perlu bukti dari diri kita. Jadi jangan kita ngomong doang, ya kan? Katakanlah Allah itu perlu bukti. Jadi kita itu tadi mendekati, menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yatim, bahkan tetangga-tetangga atau saudara-saudara kita yang kurang mampu, anak-anaknya seperti itu. Kita dekati, kita berikan dia, kita memerdekakan dia, kita memuliakan dia. Nah, setelah itu Allah tahu, dia melihat dari langit, dari kerajaannya dia melihat, berarti hambaku ini memang serius, berarti aku tidak akan rugi memberikan keturunan kepada dia. Ternyata dia memang serius. Nanti kalau saya kasih keturunan, pasti mereka akan menjaganya dengan kasih sayang, seperti itu. Ini memang jarang dimengerti. Cara-cara seperti ini mungkin jarang dimengerti. Mungkin banyak yang salah paham atau mungkin belum tahu pasti. Dan maka dari itu simak terus video ini nanti akan bersambung ya, bersambung untuk selanjutnya. Makanya tonton terus video di Tulung Jagat channel ini, akan mengupas lebih dalam lagi. Nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua, masih bersama saya Gus Yoyo di Tulung Jagat channel. Jangan lupa ketik like ya, subscribe ya, terus share ke grup-grup WA atau grup Facebook atau grup IG, share aja ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, karena kalian ketika subscribe berarti kalian menginginkan ilmu, berarti kalian ibaratnya mencari ilmu, kalian mendapatkan pahala ketika kalian subscribe ya. Seperti sedekah subscribe dan sedekah mencari ilmu, karena ketika kalian subscribe, ketika kalian saudara-saudaraku subscribe, di situ akan ada ilmu yang baru, ada video yang baru muncul, kalian tahu lagi, kalian melihat lagi, kalian tambah ilmu lagi, seperti kalian belajar ilmu lah. Itu di agama kalau belajar ilmu itu kita mencari ilmu lah, seperti itu banyak pahalanya, dan itu sangat dianjurkan di dalam agama. Maka dari itu jangan sampai lupa di subscribe ya video Tulung Jagat channel. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Sekian dari saya Gus Yoyo, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.